Wes, Sopo? gue nge-record sana. Ya boleh. Iya ya. Kameranya terlalu. Coba sih. Bentar. Oke. Wes, ayo tadi. Jadi, aku pembukaan ya. Yes. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, program studi teknik informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul prediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan metode machine learning. Perkenalkan, saya sendiri Jirga Beda Pratama, selaku ketua pelaksana. Perkenalkan nama saya Deni Aratya Syahna. Saya Amazia Asakofi, NIM A112023155501. Baik, saya lanjutkan ke latar belakang. Kelulusan mahasiswa adalah salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi. Tingkat kelulusan yang baik mencerminkan kualitas proses belajar mengajar, sementara tingkat kelulusan yang rendah bisa jadi masalah, baik dari sisi masa studi, kualitas lulusan, maupun akreditasi program studi. Selama ini, pemantauan performa akademik mahasiswa masih dilakukan secara manual, berdasarkan nilai per semester. Akibatnya, mahasiswa yang sebenarnya berisiko tidak lulus seringkali baru terdeteksi setelah masalahnya cukup serius. Sehingga kampus jadi kesulitan memberi bimbingan atau intervensi lebih awal. Nah, disinilah machine learning berperan. Dengan mempelajari pola dari data historis, model machine learning dapat mengenali hubungan antara berbagai faktor akademik dengan hasil belajar mahasiswa, sehingga bisa memprediksi status kelulusan mahasiswa baru secara lebih cepat dan objektif, tanpa harus dianalisis satu persatu secara manual. Kemudian berdasarkan latar belakang ini, penelitian kami berusaha menjawab 3 hal, yaitu bagaimana membangun model machine learning untuk memprediksi status kelulusan. Kedua, bagaimana perbandingan performa antar algoritma naive Bayes, decision tree, dan logistic regression. Dan algoritma mana yang paling layak diimplementasikan ke aplikasi prediksi. Kemudian ada struktur dataset. Untuk penelitian ini kami menggunakan dataset student performance, tepatnya bagian student POR yang berisi data mata pelajaran bahasa Portugis yang kami peroleh dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi 649 data mahasiswa dengan 33 kolom atribut, terdiri dari 32 fitur dan 1 atribut target. Fitur-fiturnya terbagi jadi 2 jenis. Ada 16 kolom numerik, contohnya usia, pendidikan, orang tua, waktu belajar, jumlah kegagalan, nilai semester 1 atau J1, nilai semester 2 atau J2, dan nilai akhir J3, dan jumlah absensi. Lalu ada 17 kolom kategorikal seperti asal sekolah, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, pekerjaan orang tua, akses internet di rumah, sampai status berpacaran. Nilai G3 dengan rentang 0 sampai 19 inilah yang nantinya jadi dasar penentuan label kelulusan. Kemudian ada labeling dan distribusi data. Di sini menjelaskan bagaimana kami melabeli data. Target kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir atau G3. Jika G3 lebih besar atau sama dengan 10, mahasiswa diberi label 1 atau lulus. Sebaliknya, jika G3 kurang dari 10, diberi label 0 atau tidak lulus. Dari 649 data yang kami miliki, distribusinya cukup timpang, yaitu 549 mahasiswa atau sekitar 84,59% masuk kategori lulus, sementara hanya 100 mahasiswa atau 15,41% masuk kategori tidak lulus. Ketidakseimbangan kelas seperti ini bisa disebut imbalance data dan nantinya cukup berpengaruh terhadap kemampuan model mengenali kelas minoritas. Ini akan kami bahas lagi di bagian kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Mazia. Oke, selanjutnya pada tahap metodologi penelitian kita membaginya ke 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu exploratory data analysis, di mana kita menganalisis distribusi data
Lalu pola data mahasiswa untuk memahami karakteristik dari dataset sebelum pemodelan. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita melakukan pre-processing data. Di pre-processing data kita melakukan pengecekan data, apakah ada data yang missing value, data duplikat, atau encoding fitur kategorikal, lalu melakukan labeling berdasarkan nilai G3. Nah, selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu pemodelan mesin learning. Kita akan di tahap ini kita mulai membangun model mesin learning. Nah, kita menentukan 3 algoritma mesin learning. Yang pertama kita menggunakan naive Bayes, yang kedua kita menggunakan decision tree, yang ketiga kita menggunakan logistic regression untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa dari G3. Selanjutnya kita akan membandingkan akurasi model dari ketiga model, yaitu naive Bayes, decision tree, dan logistic regression. Nah, di graf berikut kita bisa melihat bahwa logistic regression akurasinya yang paling tertinggi, yaitu dengan jumlah 90%. Nah, makanya logistic regression ini nantinya dipilih sebagai salah satu model terbaik yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk analisis hasil model. Jadi setelah ditentukan bahwa logistic regression itu menunjukkan performa terbaik yang menjelaskan bahwa keputusan linear yang jelas antara kelas lulus dan tidak lulus. Nah, sedangkan decision tree itu rentan terhadap perubahan kecil pada data sehingga mudah mengalami overfitting dan struktur pohon berubah secara signifikan. Sedangkan naive Bayes itu independensi antara fitur, namun data mahasiswa memiliki korelasi yang tinggi antara G1, G2, dan G3. Sehingga asumsi ini tidak terpenuhi dan menurunkan akurasi model. Sehingga dari sini kita tahu bahwa model terbaik logistic regression. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi model yang telah kami bangun. Nah, setelah proses pelatihan selesai, model machine learning disimpan dalam format .pgl menggunakan library joblib. Nah, ini bertujuan agar model dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan proses training dari awal sehingga lebih efisien. Nah, kemudian model tersebut kami implementasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis Streamlit. Dengan aplikasi ini, pengguna yang perlu memasukkan data mahasiswa melalui antarmuka yang sederhana. Kemudian sistem akan langsung memberikan hasil prediksi apakah mahasiswa diperkirakan lulus atau tidak lulus secara real time. Nah, selain itu, implementasi juga tersebut melalui Google Colab untuk proses eksplorasi model, serta versi deploy Streamlit agar dapat digunakan secara langsung melalui browser. Selanjutnya kesimpulan. Nah, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model machine learning berhasil dibangun menggunakan dataset yang terdiri dari 649 data mahasiswa dengan 33 atribut. Nah, dari 3 algoritma yang dibandingkan, logistic regression memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 90%, precision 94,5%, recall 93,64%, dan F1 score 94,06%. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, namun ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan data di mana jumlah mahasiswa yang lulus jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak lulus. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan model dalam mengenai kelas minoritas. Nah, secara keseluruhan, implementasi model ke dalam aplikasi Streamlit telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan prediksi secara interaktif sehingga berpotensi membantu pihak kampus melakukan deteksi ini terhadap mahasiswa yang berisiko tidak lulus. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo. Nah,
ini merupakan halaman utama aplikasi. Pada bagian atas terdapat grafik perbandingan akurasi ketiga model machine learning yang telah kami latih. Nah, dari hasil pelatihan ini, logistic regression memperoleh akurasi tertinggi sebesar 90%. Kemudian disusul decision tree dengan akurasi 86,15%. Nah, ada juga naive bias sebesar 78,46%. Di sini ada tabel yang menampilkan akurasi setiap algoritma secara lebih jelas. Nah, di sini ada form prediksi. Pengguna juga dapat memilih algoritma apa yang ingin digunakan. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan logistic regression. Walaupun logistic regression memiliki performa terbaik, kami tetap menyediakan ketiga algoritma sehingga pengguna dapat membandingkan hasil prediksinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan di mana G1 kita buat 20. Nah, lalu untuk nilai G2 pada semester 2 kita buat 10. Lalu kita prediksi. Nah, model logistic regression memprediksi bahwa mahasiswa lulus. Pada penelitian kami, 100 lulus diberikan apabila nilai akhir atau G3 diprediksi lebih besar atau sama dengan 10. Lalu lagi saya akan menunjukkan di mana untuk nilai G1 3 dan G2 4. Lalu kita prediksi. Sebaliknya ketika nilai akademik lebih rendah, sistem memberikan prediksi tidak lulus. Nah, berdasarkan hasil pengujian algoritma logistic regression menjadi model baik dengan akurat 90% sehingga mampu memberikan prediksi yang lebih baik dibandingkan decision tree maupun naive bias. Dengan demikian, aplikasi dapat membantu memprediksi kemungkinan kelulusan mahasiswa secara cepat dan interaktif. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap kami selama mempresentasikan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,